Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kembali lagi dengan saya Burhan Abdullah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kalam insya'i dan pembagiannya. Ya, yang pertama adalah pengertian kalam insya'i, yaitu kalimat sesuatu yang tidak mengandung, yang tidak bisa disifati dengan benar atau tidak benar, karena ia hanya berkaitan dengan terjadinya sesuatu perbuatan atau tidak terjadinya suatu perbuatan. Nah, di sini ada macam-macam kalam insya'i, yaitu ada dua. Yang pertama adalah kalam insya'i tolabi, yang kedua adalah kalam insya'i goir tolabi. Yang pertama adalah kalam insya'i tolabi. Ma yastadi madluban goiro hasil waqtal tolab wa yakunu bi amri wan nahyi bin nahyu wal istighfam wantam ni dan wanida, yaitu sesuatu yang mengandung permintaan yang hasilnya tidak terwujudkan. Kalam yaitu sesuatu yang mengandung permintaan yang hasilnya tidak terwujudkan secara langsung pada waktu permintaan. Nah, kalam insya'i tolabi ini berbentuk perintah, larangan, pertanyaan, pengharapan, dan pemanggilan. Nah, di sini ada pertama adalah perintah, yaitu al-am, yaitu menuntut suatu perbuatan dari orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah, ya kayak misalnya orang tua dan anak. Misalnya contohnya is azizatun aumut wa angtal karim bainal togni kina wal hakul bunudi. Dan matinya hiduplah mulia atau matilah terhormat, antara tusukan tombak dan kibaran bendera perang. Nah, fil amarnya itu pada bait syair tadi adalah kata mut dan ish. Nah, itu adalah kata fil amar. Yang kedua, fiil mudore di awal. Nah, terus yang kedua yaitu an-nahyu. Yaitu an-nahyu adalah menuntut untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan dari orang yang lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Nah, nahwu ini hanya memiliki satu bentuk, yaitu asyigot fi'il mudhari yang didahului la nahyi. Dalam contoh la takul qa'iman, artinya jangan makan sambil berdiri. Nah, yang ketiga yaitu al istighfam. Nah, istighfam ini artinya pernyataan atau peminta, berita atau pernyataan. Nah, ada beberapa kata yang dipakai untuk bertanya. Yang pertama adalah man, hal, hamzah, mata, kam, ayana, kaifa, terus aina, anna, ai. Nah, itu adalah kata-kata yang dipakai untuk bertanya. Nah, di sini ada dua hal yang ingin dicapai oleh pertanyaan, yaitu al-tasdiq dan al-tasawur. Nah, tasdik ini yaitu membenarkan sesuatu pernyataan dan jawabannya antara ya atau tidak. Nah, yang kedua yaitu at-tasawur, yaitu mengetahui atau menentukan sesuatu dari dua hal atau lebih. Nah, yang ketiga yaitu yang keempat yaitu at-tamani, yaitu mengharap sesuatu yang sulit atau mustahil terjadi. Lafaz yang dipergunakan untuk atami yaitu laita. Dalam contoh syair ala laita syababa yaudul yauma fa ahbiruhu bima afalal masyigun. Nah, artinya semoga masa muda itu bisa kembali lagi supaya saya bisa memberitahu apa yang dilakukan seseorang di masa tua. Nah, selain menggunakan laita, bisa juga menggunakan hal, lau, la'alla. Nah, contohnya
Fahal lana bisyu'afati fayasago afa'u lana. Maka apakah bagi kami pemberi syafaat yang akan memberi syafaat bagi kami? Al-Quran surat Al-A'raf ayat 53. Yang terakhir yaitu An-Nida. An-Nida adalah peminta seseorang untuk mengharap untuk menggunakan huruf yang mengganti fiil ad'u atau anadi. Nah, di sini ada 8. Yang pertama al-azamtu, ai, la, alif, ai, ayah, hiya, wa. Nah, ada adat an-nida hamzah, ada ai untuk memanggil yang dekat dan yang lainnya untuk memanggil jauh. Dalam contohnya, ya Muhammad, wahai Muhammad. Terus ada lagi, asukanu nu'matal arokal yatayakonu bi annakum fi rubi'i qalbil sukani. Wahai penduduk Numan al-Arak, yakinlah bahwa sesungguhnya kalian berada dalam hatiku. Nah, yang kedua terus yang kedua adalah kalam insya'i ghairil mutalabi. Nah, kalam insya'i ghairil mutalabi adalah kalam yang tidak mengandung permohonan, yang hasilnya tidak terwujudkan secara langsung pada waktu pemohonan, yang termasuk kalam insya'i ghairil mutalabi diantaranya yaitu at-takjub. Nah, dalam contohnya ma ajmalas sama. Nah, artinya alangkah indahnya langit itu. Nah, yang kedua yaitu al-qasam. Al-qasam adalah ungkapan sumpah dengan menggunakan 3 huruf sumpah, yaitu at-ta, al-ba, al-waw, al-wawi. Dalam contoh wallahu billahi tallahi. Artinya demi Allah. Nah, yang ketiga yaitu at-taraji. At-taraji adalah mengharapkan sesuatu yang meyakinkan terjadi, yang mungkin terjadi. Yaitu dalam contoh wasa an takrahul syai'a wa huwal khairul lakum. Artinya boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Surat Al-Baqarah ayat 216. Nah, dan contoh lagi, la'alla sa'ati qarib. Semoga hari kiamat itu dekat dan cepat tiba. Nah, yang keempat yaitu fi'il madhi. Fi'il madh dan azam adalah fi'il yang digunakan untuk memenuhi dan mencela. Contohnya, ni'mal abdul awwab. Sebaik-baiknya hamba adalah yang bertobat, yang banyak bertobat. Bi'sal hulukul kazibun. Sejelek-jeleknya perilaku adalah berdusta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.